Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, maybe kalian adalah salah satu di antara yang kecewa dengan Expander edisi terbaru alias Mitsubishi Expander Facelift 2021. Kecewanya karena apa? Karena cuman varian Ultimate ya, ini yang pertama. Karena cuman varian Ultimate yang punya velg yang dual tone. Sementara yang di bawahnya, yang sport nyampe ke yang GLS itu satu ton atau single tone. Nah, itu wajar karena kenapa? Memang Mitsubishi Expander itu hanya menyediakan velg dual tone hanya di varian paling mewahnya, yaitu varian Ultimate. Sementara pesaingnya itu nggak kayak gitu. Nah, itu mungkin yang akan kita jelaskan atau kasih pandangan subjektif. Jadi pandangan subjektif ya, bukan pandangan objektif. Pandangan menurut kita mengenai kenapa sih Mitsubishi Expander untuk varian sport ke bawah itu pakai velg yang single tone. Secara material menurut saya sama, cuman karena perbedaan di warna aja. Dan memang kalau kita lihat yang single tone kayak gini itu kurang menarik ya nih kalau kita lihat ya. Kurang mewah aja. Kenapa nggak single tone-nya dibuat warna hitam? Kalau warna hitam setidaknya dia kelihatan sporty. Kalau kayak gini kelihatan kayak mobil yang varian paling basic atau biasanya varian yang tidak terlalu diunggulkan dari segala hal. Tapi ini adalah varian Sport Exit dan GLS dipakein velg dengan motif kayak gitu. Nah, contoh seperti yang kita tunjukin kayak gini adalah Mitsubishi Expander yang varian Exit. Lampunya udah pakai Proji, lalu kemudian di atas sudah sama. Nah, di bagian depannya udah pakai fog lamp juga, lalu kemudian grillnya kurang lebih sama sih ya. Bedanya yang paling mencolok adalah di velgnya itu. Nah, kayak gini bentukannya. Lalu kemudian ini di bagian sebelah kanannya, kalau kita lihat kurang lebih sama juga dengan yang sebelah kiri. Nanti kita bakal tunjukin komparasi atau perbedaan berdasarkan spesifikasi mengenai apa-apa aja beda antara Mitsubishi Expander Ultimate, lalu kemudian Sport, lalu kemudian Exit dan GLS. Nah ini, sebenarnya kalau kita lihat dari depan, mobil ini tetap kelihatan megah, mewah, garang, macho, dan sporty. Tapi ya itu, ada beberapa sisi yang orang, waduh kok gitu sih, waduh ini kurang nih, aduh kok nggak sekalian gitu kan. Nah itu pandangan yang umum di calon customer. Nah nih contoh nih, ini adalah varian Exit dan velgnya kayak gitu. Sebenarnya ini bisa dibikin dual tone juga, cuman jadinya yang single tone. Dan kalau kita lihat seperti ini, ya sebenarnya lebih keren dan lebih gagah kalau ditutupin sekalian dengan warna hitam. Atau dipakein warna hitamnya sekalian, biar kelihatan sporty. Karena memang tampilan si Mitsubishi Expander itu adalah mobil yang sporty. Interiornya untuk yang Exit ya, Exit ke bawah, Exit dan GLS itu masih mengadopsi interior model yang lama, model di Mitsubishi Expander sebelumnya. So, untuk yang Exit dan GLS, perubahannya hanya ada pada bagian muka, lalu kemudian velg, dan beberapa hal lainnya yang paling dominan. Untuk bagian interiornya, perubahannya hanya sedikit termasuk head unit ini. Udah pakai head unit, kalau nggak salah sih Exit kemarin masih pakai audio yang double din. Dan semua, bahkan termasuk GLS itu pakai head unit touchscreen pula. Nah, AC-nya juga sama, belum digital, masih yang analog kayak gitu, masih diatur dengan putar-putar. Tapi secara fungsi sih kalau saya nggak ada masalah. Yang penting AC-nya dingin, nyaman, udah. Dan yang paling penting adalah mobil ini ditonjolkan dari sisi kenyamanannya. Nah, ini adalah yang varian GLS. Kalau kita lihat mukanya, dia bedanya adalah lampunya dia pakai yang bohlam, bukan yang Proji. Jadi ya kelihatan murah ya. Udah pakai fog lamp juga. Biasanya yang varian basic tuh nggak ada fog lampnya, hanya housing di situ. Tapi ini udah pakai. Overall sama untuk bagian depannya. Nah, interiornya sama. Bahkan di interior untuk GLS ini sudah ada audio switch-nya, head unitnya juga udah ada. AC-nya sama dengan yang tadi, Exit, lalu kemudian transmisinya sama, masih menggunakan anakan kunci biasa. Setirnya masih mengadopsi setir yang lama, termasuk dengan dashboardnya masih pakai dashboard edisi yang lama. Nah kayak gitu, lalu kemudian nih overall kita lihat dia dia masih pakai parking brake yang manual yang ditarik-tarik kayak gitu, tapi lebih asik sih sebenarnya model-model tarik kayak gitu. Nah, di bagian belakang nih kalau kita lihat ya, tetap di atas ada HEMO stop lamp, lalu kemudian lampunya sepertinya masih pakai bohlam ya. Bohlam apa LED nih harusnya dihidupkan ya biar kelihatan.
Lalu kemudian ada di bawah tulisannya GLS, expander, reflektor bagian belakang, dan nggak ada sensor parkir, termasuk kamera mundur itu nggak ada di sini. Nah itu ini velgnya ya sama seperti yang tadi. Ya sekali lagi lebih megah kalau dibuat warna hitam. Nah ini adalah yang varian sport. Varian sport bedanya cuma di velg aja dengan yang ultimate sepertinya. Selebihnya sama kecuali permainan warna. Dan ini yang warna merah nih kalau kita lihat dari depan, keren sih yang sport ya. Keren kalau kita lihat dari depan untuk yang varian sport. Nah nih. Dan untuk yang sport ini bagian belakangnya juga sama, bagian samping juga sama. Cuman memang yang paling mencolok ada velgnya. Kenapa nggak dipakai dual tone biar kelihatan mewah? Tapi kayak gini sih kelihatan oke juga ya. Menurut kalian gimana bosnya? Oke nggak ini? Kalau saya sih oke lah. Nah interiornya itu mirip dengan yang ada di Ultimate. Dia udah pakai soft touch pada sandaran tangannya, di trim pintunya, termasuk di bagian dashboardnya nih. Setirnya udah pakai setir edisi terbaru juga, sama persis dengan yang ada di Ultimate bos. Nah ini setirnya, cuman yang sport ini, tapi ini yang manual ya. Dia nggak ada cruise controlnya karena kita lihat transmisi manual. Dia masih parking brake manual juga, belum elektrik karena ini yang transmisi manual. Cuman dashboardnya sama, lalu kemudian head unitnya juga semakin besar. Tapi yang butuh responsi yang paling bagus ya manual ya bosku. Tapi cuma 5 percepatan. Nah, seperti itu bosku. Nah sekarang kita bakal tunjukin ke kalian apa-apa sih yang beda secara spesifikasi terkait dengan semua varian Mitsubishi Expander. Nah, bosku, ini adalah spesifikasi daripada Mitsubishi Expander. Nih kalau kita lihat paling atas ya, itu ada Ultimate CVT, lalu kemudian Sport CVT, Sport MT, Exit, lalu kemudian GLS masing-masing MT dengan CVT. Semua varian Matic daripada Mitsubishi Expander udah pakai Matic CVT ya, bosku. Jadi ya smooth dan akselerasinya lumayan. Nah, untuk panjangnya sama semua, lebarnya juga sama semua, lalu kemudian tingginya yang GLS dengan yang GLS itu lebih rendah sedikit ya, kurang lebih rendah sekitar 20 mm ya. Lalu kemudian untuk ground clearance memang nih kalau kita lihat ya, tapi ground clearance kok gini ya? Ya berarti bodinya aja tuh ya. Karena kalau kita lihat dari sisi ground clearance, Exit dengan Ultimate tuh sama 220. Sport dengan Ultimate dengan Exit CVT sama 220. Untuk Exit yang manual 225 mm bosku, lebih tinggi yang manual malah dengan yang GLS manual. Ya yang manual dibuat lebih tinggi ya, kecuali yang Sport. Lalu kemudian ya ini maybe karena permainan itu ya, karena permainan body kit ya, karena varian manual biasanya nggak ada body kitnya untuk bagian bawah, jadi ground clearance-nya berkurang sedikit. Lalu kemudian untuk mesinnya sama semua, cc-nya sama semua, torsinya sama-sama 105, tenaganya 105 PS dan torsi sama semua 141 Nm. Kapasitas tangki sama 45 liter. Lalu kemudian untuk transmisi CVT, yang semua yang Matic itu pakai CVT, yang manual pakai manual biasa. Nah untuk suspensinya semua sama, McPherson start with coil spring untuk bagian depan dengan torsion beam untuk bagian belakang. Remnya semua udah pakai disc brake dan drum brake untuk bagian belakang. Bagian depannya yang cakram, bagian belakang nggak pakai cakram. Semua varian. Nah untuk cruise control hanya ada di Ultimate CVT. Berarti yang Sport, Exit, GLS. Untuk automaticnya nggak ada cruise controlnya bosku. Nah itu. Lalu kemudian untuk ukuran bannya dengan motif bannya ya ini dia nih, kelihatan ya di sini lebih jelas ya. Untuk yang varian Ultimate dia pakai ban 205 55 ring 17 dengan velg yang two tone alloy wheel. Lalu kemudian single tone untuk yang varian Sport Matic sampai ke varian paling rendah itu di GLS manual. Ya seperti itulah adanya.
Untuk lampu depannya semua udah pakai proyektor kecuali yang varian GLS, dia masih pakai halogen semua. Untuk positioning lampnya semua udah pakai LED, lalu kemudian fog lampnya pakai halogen untuk semuanya ya, semua pakai halogen. Lalu kemudian untuk antenanya, kecuali yang GLS semua pakai shark fin, yang GLS masih pakai antena batang sepertinya. Lalu kemudian untuk rear combination lamp semua udah pakai LED untuk body dan rear gate-nya. Oh, udah pakai LED tadi ya. Nah, nggak kelihatan, kalau dihidupkan lebih kentara lagi sih. Lalu kemudian interiornya, instrumen dan interior. Ini ya, instrumen dan interior. Untuk bagian ultimate dia udah two tone, black and dark beige. Ya, black and dark beige. Lalu kemudian with socket sama dengan yang di sport juga dia udah pakai two tone dengan soft touch di situ. Lalu kemudian untuk exit ke bawah dia material plastik ya, plastik, material hard plastik, nggak soft touch di situ dengan aksen silver. Lalu kemudian untuk steering wheel with audio steering switch-nya. Nah, ini audio steering switch untuk yang Ultimate dengan Sport dia udah pakai leather untuk leather. Dia udah pakai steer dengan dibalut kulit ya. Lalu kemudian dengan with hand free switch ya, kayak gitulah. Lalu kemudian untuk yang lainnya dia masih belum pakai kulit lah, belum dibalut kulit selain daripada yang Sport dengan Ultimate. Hanya Ultimate yang dibalut kulit untuk setirnya. Tail teleskopik semua masih ada. Lalu kemudian untuk material joknya semua masih bahan fabric, kecuali yang GLS itu fabricnya standar. Kalau yang exit ke atas itu high grade fabric. Lalu kemudian untuk parking brake-nya, untuk Ultimate CVT dengan Sport CVT dia udah pakai electric parking brake with auto hold. Lalu kemudian untuk yang manual dia pakai handbrake biasa ya, handbrake biasa yang model tarik kayak gitu dengan dibalut kulit. Yang di bawahnya itu handbrake biasa dan nggak dibalut kulit untuk handle parking brake-nya. Lalu kemudian untuk AC-nya digital. Untuk yang Sport dengan Ultimate yang exit ke bawah dia masih dial type ya, masih knock-knock putar kayak gitu. Tapi secara fungsi sih menurut saya so far oke kok, nggak ada masalah. Yang penting dingin. Nah, lalu kemudian floor center console box. Nah, console box-nya lead type with armrest kalau yang Ultimate CVT dengan Sport CVT. Yang lainnya belum ada armrest-nya. Lalu kemudian untuk USB di bagian konsol depannya, Ultimate CVT dengan Sport CVT udah ada, di yang lainnya nggak ada. Nah, untuk armrest baris keduanya semua sama dengan cup holder. Lalu kemudian ukuran audionya, untuk yang Sport dengan Ultimate itu dia udah pakai 8 inci semua touchscreen. Kalau untuk yang bawahnya juga pakai LED touchscreen, dia hanya 7 inch, beda 1 inch aja sih, nggak begitu masalah. Untuk fitur audionya semua sama, ada radio, lalu kemudian USB, iPhone, Bluetooth, lalu kemudian voice recognition, lalu kemudian smartphone connectivity, itu semua ada. Untuk safety, speed sensor door lock-nya, jadi sensor pintunya kalau misalkan kecepatan 20 ke atas dia mengunci otomatis, hanya ada di Sport dengan Exit dengan Ultimate. Di GLS nggak ada. ABS EBD dengan BA itu ada semua. Lalu kemudian dual airbag semuanya. Lalu kemudian seat belt-nya semua dengan pretensional ya. Jadi dia menguatkan lagi ikatan ketika terjadi kecelakaan, sehingga kita tidak sampai terbentur pada bagian setir atau instrumen yang ada di depannya. Jadi semua sama ya untuk safety-nya. ISOFIX semua juga. Lalu kemudian active stability control semua ada. HSA di semua varian juga ada. Ulala, bahkan yang manual pakai HSA ya. Enak kali nih manual pakai HSA, bosku. Lalu kemudian parking sensor dengan rear view camera itu hanya ada di Ultimate dengan Sport. Yang Exit hanya parking sensor. Lalu kemudian yang GLS nggak ada sama sekali. Silahkan tunjukkan skill parkir kalian di GLS. Lalu kemudian untuk keyless operating system hanya ada di Sport dan Ultimate. Di bawahnya kagak ada. Lalu kemudian immobilizer with security alarm di semua varian ada.
Nah bosku, overall seperti itu perbedaan dari keseluruh varian Mitsubishi Expander untuk semua varian. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang menginginkan Mitsubishi Expander, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk menanyakan berapa sih harganya, paket promonya, dan lain-lainnya. Nah itu informasinya, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.